Haleluya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus Yesus. Kita selalu ingin menikmati hadirat Allah dalam pujian penyembahan. Sebab itu juga menyenangkan hati Bapa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tumbuh Dewasa Menjadi Seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13-16 berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya, semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, Tuhan ingin memperlengkapi semua orang percaya melalui pelayanan hamba-hambanya, terutama juga dalam pelayanan 5 jawatan dengan fungsi rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi jemaat untuk bisa melayani. Sampai akhirnya kita memperoleh kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen, imannya itu mesti kokoh. Dan imannya itu mesti satu dengan yang lain. Antara lain kita harus percaya dan satu hati bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat kecuali dalam nama Yesus. Dan untuk memperoleh kesatuan iman yang kokoh dan tidak tergeser dari pengakuan Injil ini, maka kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sekarang banyak orang mengenal Allah tapi pengetahuannya tidak benar. Ada yang berpikir bahwa Allah itu seperti Sinterklas. Kalau kita baik, maka Dia kasih hadiah-hadiah buat kita. Tapi kalau kita nakal, digebuk sama pit hitam gitu, suarte pit ya. Nah, ini adalah gambaran yang tidak benar tentang Allah. Atau ada yang berpikir Allah itu seperti polisi dengan peluitnya. Kalau kita salah, prit, ditilang begitu saudara. Oh saudara-saudara, saya tadi pergi dari rumah untuk kerja, ditabrak sama motor sampai saya berdarah-darah. Lalu saya pikir kenapa ya? Oh mungkin karena saya tergesa-gesa lupa berdoa tadi. Saudara, jadi rasanya Tuhan itu kejam sekali. Kita lupa aja sedikit berdoa, Dia udah tabrak kita dengan motor. Nah, kita ini perlu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya di dalam gereja tidak cukup khotbah-khotbah etika. Harus mengasihi, mengampuni, banyak berdoa, banyak bersyukur. Walaupun itu sangat penting tentang kehidupan sehari-hari. Tapi kita harus mengajar doktrin tentang Allah Tritunggal. Yesus itu sebagai manusia sejati, Allah sejati. Bagaimana maksudnya? Kita mengajar doktrin tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman. Supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh seperti Kristus. Nah, saudara, kalau kita terus bertumbuh di dalam pengajaran firman, baca Alkitab, merenungkan Alkitab, memperkatakan Alkitab, melakukan kebenaran di dalam Alkitab, maka akibatnya kita makin hari makin dewasa seperti Kristus. Jangan jadi kanak-kanak rohani. Ya, Paulus pernah menegur jemaat Korintus karena kanak-kanak rohani. Masih ada klik-klikan, gap-gapan. Aku kelompok Paulus, aku kelompok Kefas, aku kelompok Apolos dan sebagainya. Kanak-kanak rohani itu inginnya diperhatikan. Buat saya, Tuhan berkati hidup saya, rumah saya, mobil saya, anak saya, kucing saya, anjing saya. Selalu saya. Tapi orang yang dewasa rohani, dia memperhatikan orang-orang yang lain. Nah, dan dikatakan kanak-kanak rohani itu diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena dia nggak tahu pengetahuan akan kebenaran. Orang ngajar ini, oh iya benar. Orang ngajar ini, oh iya benar. Dia nggak punya filter untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Tahukah saudara, di Amerika Serikat diperkirakan ada 1.800 aliran sesat. Banyak banget saudara. Ya, orang punya idenya sendiri lalu dia buat ajarannya dan banyak orang ikut. Nah, makanya kita harus tahu kebenaran yang asli yang mana. Sebab kalau enggak, dengan gampang kita mudah disesatkan. Saya ingat satu kali ada tim pemberantas uang dolar palsu di Amerika dan seorang bertanya, berarti Anda anggota tim harus tahu begitu banyak dolar yang palsu ya? Mereka bilang, enggak perlu, kami perlu tahu satu saja, dolar yang asli. Kami lihat, kami raba, kami terawang, kami gunakan. Nah, dengan tahu mana yang asli secara akurat, maka kita langsung bisa bedakan dari mana yang palsu. Makanya untuk jadi dewasa nggak bisa lepas dari pemahaman akan firman. Ada orang bilang, saya sih nggak terlalu tahu ngerti firman, nggak apa-apa. Yang penting saya cinta Yesus, mengasihi sesama, saya akan jadi dewasa rohani. Saudara, saya mau katakan bahwa pemahaman kita akan firman itu mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau saudara menganggap bahwa lesbian, gay adalah kodrat, ya ada orang yang dilahirkan diciptakan Tuhan seperti itu, maka saudara akan setuju dengan pernikahan sesama jenis. Karena pemikiran kita akan mempengaruhi perbuatan kita, pengaruhi keputusan kita. Makanya kita harus tahu kebenaran yang ada bahwa Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, laki dan perempuan, bukan Adam dan Hendra, saudara sekalian. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal yang bertentangan, dia berdosa. Tapi Tuhan mau mengampuni dosa, memulihkan hidup kita supaya kita sungguh lurus di hadapan Dia. Jadi ketahuilah kebenaran yang asli. Dan ketika saudara belajar firman setiap hari, mulai mencatat dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur ada seorang yang mencatat setiap hari dan catatnya akhirnya dikirimkan kepada saya. Bagus banget ini ya saudara. Itu yang Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Memberkati orang-orang lain juga. Nah, selain tahu kebenaran, kita harus teguh berpegang di dalam kebenaran, di dalam kasih. Nah, ini dua hal yang penting. Banyak orang pikir, saya harus menyatakan kebenaran. Biar orang tersinggung, marah, pokoknya saya benar. Wah saudara, kan banyak. Bahkan hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu dengan yang lain. Ini tidak betul saudara. Seharusnya kebenaran dinyatakan dalam kasih. Gimana kita bilang, itu bahasa roh sesat. Ya, orang karismatik sesat. Aduh, kita ini bukan Tuhan saudara. Yang menilai itu akhirnya Tuhan. Boleh saja kita menganggap orang lain salah, tetapi menyatakan di dalam kasih. Coba saudara perhatikan, misalnya di kantor kadang-kadang terjadi keributan. Kenapa? Habis dia salah sih, saya tegur dia nggak mau terima. Orangnya bilang apa? Saya sih ngaku saya salah, tapi caranya itu loh, cara menegurnya itu yang saya nggak suka, kayak paling bener aja. Nah saudara-saudara, kebenaran harus dinyatakan. Tapi dinyatakan di dalam kasih. Keduanya perlu. Sebab kalau kita hanya menekankan kasih, kita lembek, kita kompromi. Tapi kalau menyatakan kebenaran, kita jadi ahli Taurat. Kita jadi hakim yang merasa diri paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Saya percaya di dalam Kristus ada kebenaran, ada kasih. Kepada wanita berdosa dia berkata, aku tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada kasih, anugerah yang ditawarkan. Tapi ada kebenaran, ini salah, jangan dilakukan lagi. Kan seperti itu. Itulah sebabnya kita akhirnya bisa serupa seperti Kristus. Semua bagian tumbuh dan saling melayani satu dengan yang lain. Gimana sih sebetulnya kita diproses menjadi seperti Kristus? Saudara, sebetulnya kalau tiap hari kita baca firman, merenungkannya, lalu berdoa agar Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita punya power untuk melaksanakan firman. Dan tiap hari kita taat, udah kita seperti Kristus. Tapi kan kadang-kadang gak semulus itu. Tahu firman, Roh Kudus sudah menegur tapi bablas saja saudara. Karena itu Tuhan membentuk kita melalui dua hal. Keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan.
Misalnya, kalau saudara berdoa, Tuhan berikan kesabaran hari ini kepada saya. Oh, Tuhan akan memberikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari doa saudara. Jalanan macet sekali. Sampai kita rasanya, kenapa kok Tuhan? Saya pengen sabar malah macet. Tuhan bilang apa? Sabar. Tapi saya buru-buru Tuhan. Sabar. Enggak Tuhan, saya minta sabar. Tapi minta sabarnya sekarang. Tuhan bilang, kamu kan minta sabar. Disuruh sabar kok nggak mau sabar. Begitu. Kalau saudara doa, Tuhan biar hatiku penuh dengan kasih, aku bisa mengampuni. Tuhan hadirkan orang-orang yang menyebalkan dalam hidup saudara. Tahu orang yang menyebalkan, kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doakan dia, dia fitnah kita. Kita kasih duit sama dia, dia jelek-jelekan nama kita di belakang. Aduh, orang menyebalkan itu makin lama makin banyak saudara. Ini jenis manusia sulit yang gak mau diajak hidup rukun. Apa saudara orang seperti itu? Oh, mudah-mudahan bukan dia. Apa di rumah ada orang seperti itu? Di gereja, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun ada orang seperti itu. Dan memang orang manusia sulit ini makin lama makin banyak. Dan saya kasih tahu kepada saudara, ada satu kesamaan ciri dari manusia sulit. Apa itu? Panjang umur, saudara. Jadi dia cukup lama bersama dengan kita di atas muka bumi. Ini teman-teman kita yang baiknya luar biasa. Kok cepet ya dipanggil Tuhan. Ini orang yang nyebelin luar biasa. Gak mati-mati lagi. Tapi itu adalah proses Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau engkau suka tersinggung, Allah singgung saudara. Terus lewat orang-orang sulit. Sampai rasa tersinggungmu habis. Baru proses pembentukan Allah selesai dalam hidup saudara. Nah, makanya selain firman, Roh Kudus yang kita terima dalam doa, saudara harus berespon positif menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan melalui orang-orang yang menyebalkan. Seperti Yesus, pada waktu orang teriak, salibkan dia. Apa responnya? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita juga harus punya sifat-sifat seperti dia. Belajar, taat kepada kehendak Tuhan, dan berespon positif, mengasihi, mengampuni, sehingga akhirnya kita punya sifat seperti Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan jadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, karakter kami tolong benahi. Sifat kami kadang-kadang banyak yang tidak beres. Kami menganggap diri paling benar. Kami menghakimi, menuding-nuding orang lain. Pada Kristus itu hidup dalam kebenaran, tapi memiliki kasih yang sejati. Oh Tuhan, jadikan kami seperti Kristus adanya. Ampuni segala kesalahan kami, tuntun kami supaya buah-buah roh itu mengalir dalam hidup ini. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.